Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat dan dalam berkat Tuhan. Sebentar kita akan menikmati berkat Tuhan dalam saat teduh bersama di saat teduh GPDI Mahanaim. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur Tuhan buat segala pertolongan-Mu. Bahkan sampai hari ini kami rasakan begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau pimpin Tuhan setiap kami. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan melalui firman-Mu. Jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, tema pada saat teduh kali ini yaitu tentang penghiburan di dalam penderitaan. Penghiburan di dalam penderitaan di bagian 3 ini, saudaraku, ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Saudaraku, kita buka sama-sama dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saya akan bacakan lebih dulu. Demikian firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ayat yang ke-48. Air mataku mengalir bagikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Kalau kita baca dari keseluruhan pasal 3 dari ratapan ini, kita melihat bagaimana Yeremia mengalami langsung. Yeremia melihat begitu ia menderita di tengah bangsanya, saudaraku. Di mana bangsanya oleh karena ketidaktaatan, murka Allah nyata dan Yeremia ada di situ. Saudaraku, begitu luar biasa yang Yeremia rasakan pada saat itu. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap Yeremia ketika Yeremia berada dalam kondisi yang menderita. Kita belajar apa tindakan Yeremia ketika Yeremia rasakan kesedihan, dikatakan kepedihan, bahkan seperti burung yang diburu, saudaraku. Kalau kita baca di ayat yang ke-21, sama-sama kita lihat dalam Ratapan pasal 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Perhatikan ayat ini baik-baik. Hal-hal inilah yang Yeremia perhatikan. Yang aku perhatikan, sebab itu aku berharap. Saudaraku, biasanya hati ini, saudaraku, terpengaruh dengan kondisi keadaan di sekitar kita. Ketika kondisi keadaan sekitar kita mencekam, menakutkan, kondisi krisis yang kita alami, keadaan sekarang yang kita rasakan, itu masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita mengalami kelemahan. Saudaraku, mengalami kecemasan, tawar hati, bahkan ketakutan. Tetapi ketika Yeremia bersikap, bertindak, hal ini yang kuperhatikan. Kata kuperhatikan di sini, saudaraku, yaitu bukan saja berpikir, tetapi mengembalikan masuk ke dalam hati. Yang tadinya memikirkan, memasukkan ke dalam hati tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tetapi Yeremia ubah dan ganti itu semua dengan dia apa? Memperhatikan, mengembalikan ke dalam hati hal-hal, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Tentang Tuhan, saudaraku.
Kalau Bapak Ibu melihat dan mendengar di bagian 1 dan bagian 2, ada 2 berkat di situ. Hal-hal apa yang Yeremia kembalikan ke dalam hati? Yang pertama di ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ini yang Yeremia perhatikan di awal pertama kita bahas. Ketika Yeremia perhatikan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Yeremia melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, dia tidak pernah ingkar. Bahkan dia akan menggenapi janjinya di setengah kondisi keadaan yang menderita sekalipun. Yang kedua tentang harta, saudaraku. Ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yang kedua, saya bagikan pada waktu itu dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Tuhan adalah harta terbesarku. Itu sebabnya aku berharap kepadanya. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah harta satu-satunya, maka kita akan menjadi kuat. Ketika kita menjadikan Tuhan harta yang terbesar, saudaraku, sekalipun sekeliling kita hilang, sekalipun orang meninggalkan kita, orang tidak mau menolong kita, masih ada Tuhan, harta yang besar, dan di situ kita berharap kepadanya. Dan kali ini, saat teduh ini, yaitu tentang yang ketiga, hal yang diperhatikan Yeremia, yaitu yang ketiga, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Dikatakan di ayat yang ke-25, mari kita baca ayat ini. Demikian firman Tuhan di Ratapan pasal 3 ayat 25. Tuhan adalah baik. Yes, amin. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini kebenaran firman Tuhan. Orang mengenal Tuhan itu baik, yang tahu Tuhan itu baik, tetapi dikatakan Tuhan akan menyatakan kebaikannya yang luar biasa bagi orang yang berharap dan mencari Dia. Saudaraku, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan kerjakan sungguh baik, apa yang Tuhan nyatakan baik. Mungkin banyak orang menjadi kecewa, menjadi salah, sehingga menyalahkan Tuhan, menyalahkan banyak orang. Tetapi bagi orang yang berharap mencari Tuhan, dia akan merasakan begitu baik dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, Tuhan baik bagi orang yang berharap dan mencari Tuhan. Mari saudaraku, alami perjumpaan dengan Tuhan hari-hari ini. Ya, alami saudaraku perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan dengan cara kita mencari Tuhan. Saudaraku, di Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan itu tempat ketenangan kita. Tuhan itu tempat keselamatan kita. Dia kota benteng kita, saudaraku. Itu sebabnya cari Dia, mendekatlah kepada Dia. Karena Dia akan menyatakan kebaikannya. Ada perlindungan di situ. Ada pembelaan Tuhan. Ada keamanan yang Tuhan nyatakan bagi kita yang dekat mencari Dia. Ada satu kisah tentang seorang raja, yaitu Raja Yosafat, saudara. Tentang Raja Yosafat, dia adalah Raja Yehuda yang dipakai Tuhan, saudaraku. Suatu ketika di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Ini orang, saudaraku, datang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin.
ingin menyerang Tuanku Raja. Wow, saudaraku, dikatakan suatu tentara yang besar, laskar yang besar ingin menyerang Yosafat, ingin menyerang Yerusalem Yehuda pada waktu itu. Apa yang Yosafat alami? Ayat yang ketiga, dikatakan Yosafat menjadi takut. Saudara, kondisi keadaan bisa membuat orang takut. Bahkan ini dia mendengar, hanya mendengar berita ada laskar yang besar. Dan ketakutan itu nyata dalam Yosafat. Tetapi apa yang dilakukan Yosafat? Yang dilakukan Yosafat ayat yang ketiga. Ya, lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Oh saudaraku dalam kasih Tuhan. Kondisi apapun saudara alami, mungkin saudara ketakutan seperti Yosafat. Tetapi ketika saudara bertindak untuk mencari Tuhan, menyatakan bahwa saudara berharap kepada pertolongan Tuhan, maka di situ Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Saudara, manusia tenaga terbatas. Manusia ini manusia terbatas, lemah saudaraku. Pertolongan orang-orang itu ada batasnya. Tidak semua orang mampu bisa menolong kita dalam kondisi keadaan yang kurang mampu, dalam kondisi keadaan yang krisis. Tetapi saudaraku, keputusan yang baik yang dilakukan Yosafat, bahkan bangsanya dikatakan apa? Mereka berpuasa dan mencari Tuhan. Siapa yang kita cari pertama ketika kita dalam keadaan sedih? Siapa yang kita cari ketika kita menderita, ketika kita merasa seorang diri? Tetapi firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka dia akan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Ayat 18. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepadanya. Suatu pernyataan, Tuhan kami perlu Engkau, Tuhan kami butuh Engkau. Mereka bersama-sama menyatukan hati, bersepakat berkata dan bersujud dan berseru kepada Tuhan. Ini bukti saudaraku betapa mereka mencari Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi di ayat 22 dan 23. Dikatakan di situ di ayat 22 dan 23, Allah yang berperang ganti mereka. Wow, sesuatu perkara yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh orang lain saudaraku. Dikatakan apa? Allah sendiri yang membunuh semua musuh-musuh besar mereka. Sehingga apa? Mereka terpukul kalah. Dan Yosafat merasakan kemenangan yang luar biasa. Ayat 27. Ayat 27 dikatakan seperti ini. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Oh, siapa yang membuat sukacita saudaraku? Dikatakan Tuhan yang membuat sukacita. Ketakutan, perkabungan yang mereka alami dan hadapi, Tuhan ganti dengan sukacita, yaitu kemenangan yang besar daripada Tuhan. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan melalui kemenangan, melalui pembelaan, melalui pertolongan, keselamatan, bahkan mujizat. Dan saudara akan melihat dan sukacita Allah menjadi bagian saudara. Itu sebabnya saudaraku, buang itu ketakutan. Kondisi keadaan yang saudara lihat, berita-berita yang saudara dengar, keadaan dunia membuat saudara cemas dan takut. Buang itu dan perhatikan. Maksud memperhatikan, mengembalikan ke dalam hati bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang mencari Dia. Cari Tuhan selagi Dia berkenan untuk dijumpai. Maka Dia akan menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, mari melalui saat teduh bersama ini, saudaraku,
Tuhan, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Setiap waktu kami mau dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita, bahkan menolong setiap seluruh jemaat Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu dekat, untuk selalu mencari Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pertolongan melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Kondisi apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, biarlah kami terus bersungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka segala kebaikan Tuhan akan nyatakan buat kami. Kami bersyukur dan menerima firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.